Halo, para pemirsa, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperlihatkan bagaimana cara kerja daripada timer analog. Seperti kita lihat, ini adalah timer colokan analog, di mana pada dasarnya ini adalah colokan listrik yang dilengkapi dengan mekanisme daripada timer di sini. Di sini kita dapat lihat spek dari timernya, yaitu 16 ampere, 220 sampai 240 volt, 50 Hz. Lalu bagaimana cara kerja dari timer ini? Timer ini adalah memiliki dua mode, di mana mode pertama adalah mode timer, yang kedua adalah mode biasa. Lalu apa perbedaan di antara dua mode ini? Pada mode timer, colokan listrik yang terdapat di sini berfungsi bergantung pada timer yang ada di sini. Sedangkan pada mode biasa, timer di sini tidak berfungsi. Jadi, colokan ini berfungsi sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh timer ini. Seperti contoh seperti ini. Timer berfungsi ditandai dengan indikator yang menyala, bandingkan dengan mode timer. Indikator mati artinya colokan tidak berfungsi. Lalu bagaimana setting untuk timer ini? Pada bagian timer ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian penunjuk jam dan bagian segmen. Penunjuk jam di sini berfungsi untuk men-set jam yang akan kita setting. Contohnya, saat ini adalah pukul 1. Kita set timer pada pukul 1. Lalu, pada bagian di sini kita melihat beberapa segmen. Segmen hitam ini terdiri dari 96 segmen. Segmen ini bisa kita tekan ke bawah. Lalu apa artinya segmen ini? Segmen ini adalah berfungsi sebagai timer yang mengaktifkan colokan ini. Jadi, segmen yang masuk ke dalam yang kita tekan ini menandakan adalah segmen yang aktif. Sedangkan segmen yang tidak ditekan adalah segmen yang tidak aktif. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Kita set pada pukul 1. Lalu kita ingin mengaktifkan timer ini pada pukul 3 sampai pukul 5. Bagaimana kita men-setnya? Kita set pada segmen aktif pada pukul 3 sampai pukul 5. Ya, seperti ini. Jadi timer ini akan terus berputar bila colokan ini mendapatkan daya listrik. Bila kita colok begini, artinya timer ini akan berputar, baik itu pada mode timer atau pada mode biasa. Jadi timer ini akan terus berputar seiring berjalannya waktu selama 1 jam penuh. Jadi satu kali putaran ini mewakili 1 hari, 24 jam. Lalu bagaimana mengaktifkannya? Mengaktifkan timer di sini. Pertama-tama, hal yang penting adalah kita men-set jam saat ini. Misalkan saat ini menunjukkan pukul 2, artinya kita set pada pukul 2. Terlebih dahulu kita set ke mode timer. Colokan tidak aktif karena segmen tidak aktif. Segmen yang aktif adalah segmen yang tertekan ke dalam, seperti tertunjuk pada angka panah.
kembali pada ini. Segmen yang aktif adalah segmen yang menunjukkan ditekan ke dalam. Seperti ini. Ini adalah segmen yang aktif. Misalkan kita ambil contoh. Sekarang pukul 1. Lalu kita mau mengaktifkan timer ini pada pukul 4 sampai pukul 5 dan juga pukul 9 sampai pukul 10. Ya, kita set di sini segmen yang aktif pada pukul 4 pukul 5 dan pukul 9 pukul 10. Di sini timer tidak berfungsi karena segmen yang aktif adalah di sini dan di sini. Contoh seperti ini. Lalu timer berputar, berjalan. 4 pukul 5 dia akan aktif. Pukul 4 sampai pukul 5 dia aktif. Lalu pukul 5 dia bunyi klik. Segmen tidak aktif dan timer tidak aktif. Lalu berlanjut pada pukul 9 colokan aktif, pukul 10 nonaktif. Settingan daripada segmen yang sudah ditekan ini tidak akan berubah. Walaupun dia sudah melewati 24 jam, dia tidak akan kembali semula. Jadi ini akan tetap seperti ini. Jadi untuk penggunaan timer yang sudah ditetapkan misalkan dalam sehari, tidak perlu setting rubah-rubah lagi. Lalu kita akan membahas kelemahan daripada timer ini. Kelemahan timer ini salah satunya adalah keterbatasan minimal waktu untuk setting, di mana tiap segmen terbatas hanya untuk 15 menit. Sehingga timer ini tidak bisa digunakan untuk mengeset timer di bawah 15 menit. Seperti contoh 10 menit, 5 menit, tidak bisa karena minimum adalah untuk 15 menit. Yang kedua adalah kondisi di mana mati lampu. Jika pada kondisi mati lampu, artinya jam di sini tidak akan berfungsi. Kita ambil contoh saja, misalkan kita set waktu sekarang adalah pukul 24. Lalu kita set timer ini menyala aktif pada pukul 5 sampai pukul 6. Tetapi nyatanya pada pukul 2 ia mati lampu. Pukul 2 dia mati lampu. Jadi seiring berjalan waktu, pada pukul 2 mati lampu, sehingga jam ini tidak aktif. Lalu ternyata pada pukul 3 dia menyala, tetapi terdapat pergeseran jadinya, yang pada nyatanya adalah pukul 3, tapi timer menunjuk pukul 2. Jadi sekarang pukul 3, tapi timer menunjuk pukul 2. Jadi dia bergeser. Ini pukul 4, pukul 5, pukul 6. Nah, di sini masalahnya. Tadi kita set untuk dia menyala pukul 5 dan pukul 6. Ternyata pada kenyataan sebenarnya, karena mati lampu tadi selama 1 jam, jadi timer ini baru berfungsi pada pukul 6 sampai pukul 7. Jadi ada keterlambatan 1 jam karena tadi mati lampu 1 jam. Seperti itu. Kelemahannya adalah pada saat mati lampu, timer di sini tidak berfungsi. Jadi ada perlambatan settingan.
daripada jam sesuai dengan durasi mati lampu tersebut. Jadi sepertinya begitu saja penjelasan mengenai alat ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih dukungannya. Terima kasih.